Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinia Rahmadila dengan NIM 202410101107. Saya dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada modul 3, yaitu tugas 3. Nah, yang pertama di sini kita udah diberikan data iris. Nah, kita akan masukkan data irisnya dulu di sini, data iris.csv dan juga iris testing.csv yang nantinya akan diimport ke dalam Google Colab ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Nah, yang pertama kita harus import dulu library Pandas-nya, yaitu dengan cara import pandas spd. Lalu kita jalankan terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk mengimport data iris.csv-nya ini tadi, nah kita buat variabel df dulu untuk membaca data frame pada data csv-nya. Nah, lalu kita tuliskan di sini df sama dengan pd pandasnya pd.read_csv. Lalu kita tuliskan di sini nama filenya yaitu iris.csv. Nah, apabila kita run, nah ini akan menghasilkan data-data pada file iris.csv. Nah, yaitu ada kolom sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth, dan juga variety-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor yang kedua, yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke dalam data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atributnya memiliki range 0 sampai dengan 1. Berarti kalau range 0 sampai dengan 1 nanti hasilnya akan 0,0,0, tidak akan melebihi sampai 1,2, 1,1 atau di atasnya. Nah, caranya yaitu kita kita akan membuat V baru, yaitu V baru rumusnya dengan V lama dikurangi dengan V min dibagi dengan V max kurangi dengan V min, di mana V baru ini adalah nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi. Sedangkan V lama itu nilai data asli pada sel sebelum dinormalisasi. Nah, untuk Vmax sendiri itu adalah nilai maksimal dari kolom data tersebut. Nah, untuk Vmin sendiri yaitu nilai minimal dari kolom data tersebut. Nah, oke, langsung aja caranya dengan kita slicing dulu kolom 1 sampai dengan 4. Jadi ada ini kan kolom 0. Nah, lalu sepalength ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kecuali variety-nya. Nah, dengan cara filamannya lalu sama dengan df.ilog titik 2, titik 24. Maksudnya sampai kolom keempat. Nah, setelah itu kita tentukan nilai Vmax-nya dengan cara V lamanya dikalikan dengan max. Nah, setelah itu kita tentukan nilai Vmin-nya dengan cara Vmin sama dengan V lama dikali min. Nah, dengan begini kita sudah bisa memasukkan data-data tersebut ke dalam formula yaitu V baru sama dengan V lamanya dikurangi dengan Vmin dibagi dengan Vmax dikurangi dengan Vmin. Nah, itu adalah sama dengan V barunya. Oke, langsung aja kita run di sini.
Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat karena tadi range-nya itu sama dengan 0 sampai 1, maka hasilnya tidak ada yang lebih dari 1. Jadi, mohon maaf bentar. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, karena kita membuat di pada tabel ini kita nggak pakai variety sampai kolom 4. Nah, sekarang kita tambahkan dengan varietinya. Nah, di paling kanan caranya dengan iris, kita bikin variabel iris underscore normalisasinya tadi, kita joinkan dengan varietinya. Lalu kita run. Nah, ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi yang sebelumnya dia tidak ada kolom variety di sebelah sini. Nah, sekarang dia punya kolom variety di paling kanan sendiri. Oke. Sekarang kita beralih ke nomor 3, yaitu cari, kita tutup dulu aja. Yang ketiga, kita cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Nah, centroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data pada suatu kolom. Nah, di sini kita yang pertama ada centroid. Kita bisa menampilkan centroid seluruhnya tanpa memperhatikan kelas, tapi kita juga bisa menampilkan centroid dengan memperhatikan kelas. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan menampilkan centroid seluruhnya tanpa memperhatikan kelas. Jadi, nggak ada yang namanya setosa, versicolor, dan virginica. Nah, coba kita run di sini. Nah, ini. Apabila kita menampilkan centroid seluruhnya tanpa memperhatikan kelas, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi, centroid seluruh baris itu ada sepal length 0,42874, lalu sepal width-nya sekian, petal width-nya sekian, petal width-nya sekian, dengan data type-nya float 64. Nah, namun apabila kita ingin memisahkannya dengan berdasarkan kelasnya, yaitu kita harus membuat variabel satu-satu terlebih dahulu, variabel setosa, versicolor, dan juga virginica. Nah, lalu iris yang telah dinormalisasi itu tadi, nah contohnya pada setosa, iris normalisasi dengan kolom variety ini apabila sama dengan setosa, maka akan di-drop atau dihapus variety-nya atau axis-nya sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan versicolor. Jika iris normalisasinya versicolor ini pada kolom variety-nya sama dengan versicolor, maka kolom versicolor tersebut akan dihapus atau di-drop. Nah, virginica apabila iris normalisasi pada kolom variety-nya virginica sama dengan virginica, maka akan dihapus atau di-drop variety-nya atau axis-nya sama dengan 1. Nah, setelah di-drop, setelah tadi kita drop ini, nah kita akan membuat variabel baru untuk menghitung rata-rata tiap kelasnya. Karena tadi kan
centroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, caranya yaitu dengan main. Jadi kita buat setosa underscore sen-nya sama dengan setosa.main, versi color-nya juga versi color.main, lalu virginica-nya juga virginica.main. Nah, lalu kita buat gabungan dengan tipe data dictionary. Jadi kita gabung di sini dengan variabel centroid gap underscore gap gabungan maksudnya. Lalu kita gabungkan setosa dengan setosa sen, versi color sen, virginica dengan virginica sen. Nah, setelah itu kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini perbedaannya. Jadi apabila dia nggak ditampilkan seluruh baris, maka dia akan menampilkan seluruh tanpa ada kelasnya, tanpa ada versi color dan juga virginica. Namun apabila dia ditampilkan dengan kelas, akan menghasilkan data seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4, masukkan iris testing.csv ke dalam data frame. Lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, kita di sini tadi sudah memasukkan iris testing ke dalam folder di sini. Nah, jadi kita bisa panggil iris testingnya dengan cara df.test, kita buat variabel baru, lalu kita read atau kita baca CSV-nya dengan tadi nama filenya yaitu iristesting.csv. Nah, lalu kita normalisasikan dulu di sini dengan cara vilama underscore testingnya itu dengan tes df underscore test dot ilog itu sama seperti tadi, yaitu kolomnya sampai kolom 4. Nah, lalu vitesnya itu sama dengan vilama underscore testnya ini, yang ini, lalu dikurangi dengan vmin, lalu dibagi dengan vmax, dikurangi dengan vmin. Nah, vmax dan vminnya itu nanti kita pakai data yang awal tadi, yang udah dihitung tadi. Nah, ini pakai data yang ada di sini. Oke, lalu kita coba jalankan di sini vitesnya. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Nah, lalu ini kan belum ada variatinya, lalu kita coba jalankan vites normalisasinya. Maaf. Nah, ini adalah vites data pada iris testing yang sudah dinormalisasi dengan disertai variatinya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris dengan menggunakan Euclidean distance. Nah, untuk menampung data perhitungan dari Euclidean distance ini, kita buat list kosong dulu terlebih dahulu, yaitu di sini saya buat listed di sini. Nah, lalu buat variabel benar dan juga salah dengan sama dengan 0 di sini, yaitu benar untuk menghitung data yang benar, salah untuk menghitung data yang salah. Nah, setelah itu kita
perulangan di sini, yaitu for Z in v-test underscore normalisasinya yang tadi, yang ini, hasil yang ini. Nah, kita masukkan ke sini, dot index. Nah, lalu kita buat testing, variabel testing itu sama dengan v-test underscore normalisasi dot elect dengan z, 0.24, berarti dari indeks 0 sampai dengan 4 berdasarkan pada z, berdasarkan baris atau z di sini. Nah, lalu kita buat variabel gap di sini untuk menghitung. Jadi testingnya ini dengan indeks 0 itu dikurangi dengan iris underscore send.log yang tadi sudah ada. Nah, iris send.log-nya sepaleng, lalu kita pangkatkan dengan 2, lalu ditambahkan dengan testing dengan indeks 1, dikurangi dengan iris underscore send.log sepal width, lalu dipangkatkan dengan 2, ditambahkan dengan testing yang kedua, testing dengan indeks 2, dikurangi dengan iris underscore send.log petal.length, dipangkatkan dengan 2, lalu ditambahkan testing dengan indeks 3, dikurangi dengan iris underscore send.log petal width, dipangkatkan dengan 2, lalu semua tadi dipangkatkan dengan 0,5. Nah, setelah itu kita akan menampung hasil dari gap ini tadi, dimasukkan ke dalam list ini. List yang sudah kita buat tadi, yaitu bernama variabel listed. Nah, lalu kita coba print listed-nya tadi. Isinya seperti apa? Nah, ini adalah hasil perhitungannya tadi. Sudah bisa kita lihat di sini. Hasil perhitungan gap tadi. Nah, setelah kita dapatkan, nah kita akan mencari nilai benar dan salahnya. Nah, di sini yang pertama kita buat perulangan for i in range, kita masukkan tadi data-data pada listed tadi, lalu kita coba print dulu listed.i-nya idx min, di sini min karena kita mencari nilai minimumnya. Kita coba print dulu yang ini. Nah, hasilnya akan menjadi setosa. Nah, ini setosa. Berarti, ini setosa. Nah, berarti jika kita lihat datanya sudah benar, lalu coba kita jalankan, kita cocokkan dengan variety yang keempat di sini. Caranya dengan kita print v-test underscore normalisasi.ilog-nya dengan i-nya itu adalah indeks keempat. Nah, hasilnya tetap sama karena berarti jawabannya adalah benar, nilainya adalah benar. Lalu kita coba banding, yang terakhir kita coba bandingkan di sini. Kita coba bandingkan apakah baris ke itu sama dengan v-test normalisasi ilog baris ke i kolom keempat. Nah, di sini caranya kita buat variabel result terlebih dahulu, itu sama dengan listed i.idxmin, lalu sama dengan v-test underscore normalisasi.ilog pada indeks i yang keempat. Nah, jika result-nya ini sama dengan true, maka akan di plus 1, apabila salah akan di plus 1.
Lalu kita print di sini benar dan kita akan print di sini benar atau salah dan berapa benarnya. Nah, ini hasilnya benar 30, berarti bisa kita lihat bahwa di sini kita benar semua. Seperti itu. Nah, yang terakhir, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, caranya yaitu jumlah data. Kita buat dulu variabel jumlah data sama dengan len. Kita masukkan v-test underscore normalisasinya tadi. Lalu var underscore true-nya itu benar, var underscore false-nya sama dengan salah. Lalu akurasinya yaitu dengan rumus var underscore true-nya dikurangi jumlah data dikalikan dengan 100. Ini nanti hasilnya akan menjadi persen. Nah, kita print seperti ini. Lalu kita print aja. Nah, jumlah datanya itu adalah 30. Nah, yang benar adalah 30, yang salah adalah 0, berarti akurasinya adalah 100% atau benar seluruhnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.